Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ivo Ari Kurniawati SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Boto, kepada Bapak Ibu serta karyawan SD Negeri 3 Boto yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi saya tentang penerapan pengalaman budaya positif sebagai tugas saya CGP di modul 1.4. Di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pandai dari Bapak Ibu guru ya. Kita di sini bersama-sama belajar. Jadi kalau nanti ada kekurangan dari saya bisa ditambahkan. Begitu aja Bapak Ibu, kita seperti diskusi aja. Saya mulai ya. Kunci budaya positif yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah teori disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan universal. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. Keenam, posisi kontrol restitusi. Ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas. Kedelapan adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berupa pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dengan tahap perkembangan siswa. Teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Keempat berkebinekaan global. Kelima bernalar kritis dan keenam kreatif. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Biasanya kita sering salah kaprah ya atau miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwasanya ini adalah sebuah ilusi bahwasanya guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi juga bahwa kritik dengan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa siswa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah
bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nilai-nilai kebajikan. Di sini sebenarnya ada banyak nilai-nilai kebajikan, tapi untuk saat ini di dunia pendidikan itu lebih mengutamakan yaitu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan enam, kreatif. Kemudian yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP itu tentang sikap toleransi. Sikap toleransi itu di sini ada rasa hormat. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat menghargai. Yang kelima antusias. Yang keenam empati. Yang ketujuh keingintahuan. Kedelapan kreativitas. 9 kerjasama. 10 percaya diri. 11 komitmen. Kemudian yang ketiga tentang keterampilan hidup, life skill. Bahwasanya di sini ada yang pertama yaitu dapat dipercaya. Yang kedua, lurus hati. Ketiga, pendengar aktif. Keempat, tidak merendahkan orang lain. Kelima, memberi yang terbaik dari diri kita. Itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari masalah suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Sebelum kita lanjutkan, mana semangatmu? Ini semangatku. Nah. Terima kasih, biar kita tidak mengantuk ya pada siang hari. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah tentang bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa peduli dan rasa diterima. Ini kayaknya kalau kita itu 1 dan 2 itu pokok sekali ya. Apalagi kalau ini seorang wanita ya. Seorang wanita itu butuh kasih sayang dan diterima. Ini sebagian besar wanita. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat tentang kebebasan. Dan kelima kesenangan. Berarti ini harusnya balance. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, biasanya orang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya saya lakukan. Contohnya, biasanya saya itu pakai ini tuh jarang, tapi biar tidak kena hukuman ditegur biasanya saya pakai. Itu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya itu kalau murid-murid ya. Jadi kita kadang salah kaprah. Kalau murid-murid bisa sesuatu itu, nanti saya kasih hadiah atau reward. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, biasanya nanti kalau kita nggak kasih reward, itu anak-anak itu nanti mesti nggak mau. Terus kalau enggak, hadiahnya apa dulu? Nah, seperti itu. Sebenarnya kita harus sedikit demi sedikit mengurangi tentang reward. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga. Menurut ilmu pengetahuan ya, bukan menurut dunia Agustina ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya.
perbedaan identitas gagal atau hukuman dengan identitas sukses ataupun ini terdiri dari dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Biasanya hukuman itu dilakukan dengan tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkannya ketika ada hukuman itu, dia itu tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman. Kemudian itu yang berikutnya adalah bersifat satu arah. Yang berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis yang menyakitkan. Kelima adalah hukuman itu memaksa dan memberi rasa takut. Ini adalah kadang kita dalam proses pembelajaran menuju yang lebih baik ya. Saya masih menggunakan ini. Semoga setelah kita semuanya belajar tentang ini, kita sudah mulai termotivasi untuk melakukan kegiatan budaya positif dengan tidak memberikan hukuman, karena hukuman itu nanti akan menjadikan dia akan merasa sakit hati, kemudian akan merasa ketakutan, dan dia itu diyakini pasti akan mengulang lagi karena dia sudah mengepal, kalau aku nggak pakai topi atau dasi paling kon maju mengarep pasti lapangan, seperti itu. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contohnya itu jika siswa sudah 3 kali datang terlambat, orang tuanya dipanggil. Misalkan itu adalah sudah ada kesepakatan ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia pasti berpikir, aku sudah melanggar berapa kali ya? Kalau 3 kali nanti ibuku mesti dipanggil. Kalau baru 1 kali aman. Nah, seperti itu ya. Murid pasti akan merasakan dia tidak nyaman. Kemudian sikap guru yang memonitor murid. Biasanya mesti ada catatannya. Sudah berapa kali kamu melakukan itu? Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini adalah contoh pelanggaran. Siswa datang terlambat saat upacara. Untuk posisi kontrol guru yang membuat rasa bersalah, itu nanti gurunya membuat pertanyaan seperti ini. Berapa kali ibu guru harus memberitahumu kamu selalu mengecewakan bu guru? Ataupun untuk yang menghukum, silakan kamu berdiri di barisan terdepan sampai upacara selesai. Kemudian untuk yang teman, itu nanti biasanya seperti ini. Ayo ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, jangan sampai buat seperti ini lagi. Ini adalah kontrol guru sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Gitu. Ini adalah beberapa contoh posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah contoh membuat siswa menjadi merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah hukuman. Biasanya kalau hukuman itu dengan nada keras ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer, karena manajer itu biasanya
siswa itu mencari kesalahannya sendiri dan dia juga berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu ya. Untuk pemantau, kamu tidak pernah mendapatkan nilai ini jika tidak mengerjakan tugas. Pembentukan keyakinan kelas. Di kelas kita sudah, ini adalah salah satu contoh budaya positif. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas di kelas kita terutama, kemudian baru kita meluas lagi ke sekolah dengan mengajak siswa dan guru untuk menyepakati suatu kesepakatan ya. Biasanya ciri-ciri keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan yang universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif, yang keempat tidak saja agar sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak, tapi siswa cepat mengingatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Yang ini adalah utama, itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kemudian setelah stabil, baru kita memvalidasi tindakannya yang salah. Yang terakhir adalah kegiatan menanyakan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak-anak melakukan sesuatu kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dari sinilah saya mulai belajar. Dulu saya ganas galak dan selalu memberikan hukuman. Tapi setelah saya membaca proses pembelajaran ini, kadang saya harus berpikir lebih dalam lagi. Yaitu kata-katanya biasanya menggunakan seperti ini: berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah melakukan itu. Kemudian ada kata-kata lagi, contohnya itu ibu atau bapak itu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kita tidak boleh ini salah, seperti itu enggak. Tapi kita juga merasakan seperti kita tuh ada di situasi mereka. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi suatu tindakan itu pasti ada kebutuhannya. Gitu. Kata-katanya biasanya kayak ini. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas, itu nanti anak-anak kita tanyakan tentang keyakinan yang dia langgar. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama?
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan kita. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Nanti ada sedikit waktu, kita bisa membahas bareng-bareng jika ada yang masih terkendala ataupun unek-unek, ya saya persilahkan. Mungkin demikian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum ada pertanyaan, ini ada video saya. Ini ada artis kelas 3. Ini adalah kisah nyata di mana sudah beberapa hari Sakti itu datang terlambat. Kalau nggak seperti itu, Sakti nanti nggak mau menjawab. Ini adalah salah satu contoh penggunaan segitiga restitusi. Saya gimana ya? Saya berusaha menanyakan memvalidasinya, kemudian saya tanyakan keyakinannya juga, dan saya tanyakan bagaimana solusinya. Jadi anak sendiri yang menyelesaikan. Jadi saya tidak berusaha untuk langsung kamu salah seperti ini itu tidak. Terima kasih atas waktunya, Ibu Deni. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Tadi disebutkan ada tentang keyakinan kelas, Ibu ya, keyakinan kelas, dan juga ada
Terima kasih kepada Bu Rina yang telah menanyakan apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini kalau peraturan kelas itu bersifat tegas ya, kalau keyakinan kelas itu siswa dan guru bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Jadi di sini kita tidak ada paksaan dan siswa sendiri yang menentukan apa itu keyakinannya dan bagaimana jika melanggarnya. Dan di sini keyakinan kelas itu nanti menggunakan kata-kata siswa sendiri. Kalau peraturan kelas biasanya satu pihak, yaitu pihak guru atau pihak sekolah yang membuat peraturan. Dan di sini juga untuk peraturan itu sifatnya adalah memaksa. Kalau untuk keyakinan kelas itu lugas dan menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dipahami siswa. Begitu Bu Rina, masih ditanyakan lagi ya? Adakah yang lain? Menambahkan saja Cuma untuk keyakinan kelas. Terima kasih. Menambahkan sedikit bahwa untuk keyakinan kelas terhadap anak itu biasanya anak itu menggunakan kata tidak boleh seperti itu, misalkan tidak boleh terlambat. Nah itu tolong dihindari. Jadi itu mengandung kata-kata negatif. Nah untuk lebih baiknya menggunakan kata-kata yang positif. Seperti misalkan supaya tidak terlambat ya awali berangkat lebih awal seperti itu. Misalkan tidak mengerjakan PR berarti bisa diganti dengan kalimat yang lain seperti itu. Terima kasih. terima kasih Bu Ivo yang telah menambahkan jawabannya dan kita menjadi semakin jelas ya apa itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Demikian, apakah ada yang masih bertanya? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini adalah hari yang baik buat kita semua. Semoga dengan budaya positif ini menjadikan sekolah kita semakin maju, semakin jaya, semakin lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bila ada banyak salah itu adalah berasal dari saya, dan kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, pada pagi hari ini Bu Guru akan memberikan kalian adalah kertas. Nanti kalian tulis keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang buat kesepakatan adalah kalian bersama dengan Bu Guru. Ya toh. Kemudian kita semua menyepakati dan mematuhinya. Kalau peraturan sekolah yang membuat adalah sekolahan. Keyakinan kelas itu kalian menggunakan kata-kata yang sederhana. Tidak menggunakan kata negatif. Jadi semua kalimatnya adalah kalimat positif. Ya. Jadi kalian impikan, kalian membayangkan kira-kira kelas ini kamu ingin mengharapkan kelas yang bagaimana? Mau yang tertib kah? Mau yang rapi? Mau yang disiplin? Kamu tuliskan di sini. Setelah kalian selesai nanti dikumpulkan lagi kepada Bu Guru. Nanti akan saya tempelkan di sini keyakinan kelas. Paham anak-anak? Paham. Saya bagikan nanti terus ditulis ya. Ditulis di sini ya. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Luar biasa. Kalau sudah, saya minta
tulis, tapi sudah menjadi keyakinan dan mau kita lakukan bersama-sama, gitu ya. Jadi kita harus melakukannya bersama-sama karena ini yang membuat kalian bersama Bu Guru. Berarti yang mematuhi siapa? Kalian dan juga Bu Guru. Saya tempelkan ya keyakinan kalian. Semoga dengan keyakinan kelas ini menjadikan sekolah atau kelas kita impian kalian semua. Amin.